yang belum move on jangan makan rujak dulu, karena rujak itu dari kata-kata rojak. Rojak itu kembali kenangan pahit terputus dari kekasih. Dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra, maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS, Pak. Oleh karena itu saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Yang enggak lah, nyari untung sendiri terus. Udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Nah yang kedua bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai. Nggak ada haknya di situ. Ada yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem, dan PKB itu naik secara signifikan. Mungkin iya, tapi ingat, sesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu. Bisa masuk PKB, bisa masuk Nasdem, bisa masuk PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Kasihan anak abah, kek. Ngapain lu kasihan? Gak ada yang perlu lu kasihanin, lu kasihanin aja diri lu, ya. Senang ya abah nggak jadi nyagup, dia senang ya. Soalnya kan abah kan lawan berat itu. Kalau seandainya abah nyagup, jelas dah pasti menang. Lu nggak perlu ngasihanin anak-anak abah, ya. Asal lu tahu aja, anak abah itu militan, nggak ngarapin makan gratis, nggak ngarapin bansos, ya. Insya Allah anak-anak abah itu orang-orang yang otaknya cerdas kayak abahnya, yang santuy, ya. Gak usah bahagia lu, ya. Kita menyantui aja. Kita mah orang beriman. Apa yang ditakdirkan Allah kita terima. Abah nyagup atau enggak, abah tetap yang terbaik di mata kami, ya. Ya. Kekuasaan itu sampai di mana sih? Lu puas-puasin deh. Tapi ini penggagas harkat hati nurani akal sehat. Saya menjatuhkan hati ke Anies sehingga saya rela mengorbankan harga diri dan nyawa saya, terus dan terus mengumpulkan tokoh-tokoh sehingga saya menggagas sebagai harkat yang tidak menerima uang sesen pun. Alhamdulillah sekarang udah bergerak semuanya. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan amin. Anies Baswedan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi presiden 2024. Terima kasih. Soal pembatalan itu punya informasi nih Pramsin gitu. Gimana itu, Kak? Jadi hari Senin itu kan dia di lantai 3 ya di gedung DPP PDI Perjuangan begitu menunggu Megawati dan pengurus inti itu mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung sambil makan siang dan seterusnya. Nah, di tengah jamuan makan itu ada diskusi
soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Nah ini kemudian muncullah dari narasumber yang kita temui ya, muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ya, gitu. ya. Itu, Ini jadi di mana itu Ahok menyampaikan protesnya? kepada Megawati langsung ya? kepada Megawati di gedung DPP juga gitu Pram. Jadi kenapa Ahok protes? Tentu kita semua sudah tahu ya bahwa Pilkada 2017 itu ada persaingan yang cukup sengit dan runcing antara Anies dan Ahok. Bukan hanya soal persaingan elektabilitas atau pemilu, tapi soal bagaimana konflik sentimen keagamaan itu muncul di tengah persaingan atau kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Oke, jadi Ahok protes pada Megawati. Iya. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Wah. Jika benar-benar mundur artinya ya, main-main ya. Jika benar-benar mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Itu Oke. Pram. Kita Dikit-dikit anak abah, dikit-dikit anak abah. Kalau setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lu sebut anak abah, lu yang nggak peduli disebut apa? Anak saya. Kenapa? Merasa terwakilkan? Apakah sudah malu disebut anak abah? Apakah mau disebut anak Mulyono, anak Wiwi, anak Wowo? Apakah itu sama aja ya? Kata-kata ejekan, bullying. Apakah kalian menganggap kata-kata tersebut adalah bentuk kritikan? Kan enggak kan? Iya kan? Tapi kenapa kalian menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan kalian sebut sebagai buzzer lah, pro pemerintah lah, penguja bansos, hingga kata-kata yang di luar nurul kalian sematkan kepada orang tersebut. Kita tidak ikut aksi bukan karena kita tidak peduli, bukan karena kita tidak cinta terhadap demokrasi di negeri ini, akan tetapi kita tidak mau ditunggangi. Menyuarakan tidak harus turun ke jalan kan? Kecewa terhadap pemerintah tidak harus merusak fasilitas negara kan? Dan mengkritisi kebijakan pemerintah tidak harus membuli presiden, keluarga presiden, anaknya, mantunya, bahkan melontarkan kata-kata tidak pantas kepada mereka. Mbak yang tadi sepertinya sudah paham bahwa Pilpres sudah usai. Jadi tidak ada lagi anak Abah, anak Wiwi, anak Wowo, anak Ganjar, nggak ada. Kita sekarang sama-sama masyarakat Republik Indonesia. Woi guys, ada berita hangat nih. Ada berita hangat. Anak raja nih, kegep makin narkoboy. Anak raja kegep makin narkoboy. Pantesan aja ngomong gak jelas ya, kagak nyambung. Ngakunya kuliah di Singapura, taunya rehabilitasi. Anak raja no, kegep, pakai narkoboy. Lu tahu nggak orangnya siapa? Itu yang didukung sama 58% IQ rata-rata. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kabar penangkapan seorang bernama Gibran oleh polisi Arab Saudi di Masjid Nabawi. Banyak yang mengira jika pria tersebut ialah wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Terkait kabar ini, putra sulung Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi melalui media sosialnya. Gibran menjelaskan bahwa Gibran yang ditangkap oleh polisi Arab Saudi adalah anak dari Ketua DPRD Karawang Budianto. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak yang bersangkutan. Dirinya lantas meminta agar warga Solo tak panik. Awalnya santer Anies, kemudian tiba-tiba nama-nama lain oleh PDIP. Anda melihat emang benar-benar ada penjagalan atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan
pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono Surono, dikenal sebagai Ono Surono gitu. Coba cek KTP-nya Mas Bang Ono ini, Kang Ono ini, jangan-jangan namanya itu lengkapnya Mulyono Surono. Nah kalau betul Mulyono Surono alias Ono Surono yang jadi sebab gagalnya Anies, menjadi jelas karena beliau ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat gitu. Oke. Nah, dan kita lihat bahwa memang wacananya ini kan dari dinamikanya kan berkembang bahwa calon gubernur Anies Baswedan, wakilnya Mulyono Surono kan gitu kan. Tiba-tiba berubah Mulyono Surono dengan JJ Wiradinata. Terakhir jadinya JJ Wiradinata dengan Ronald Surabaya. Nah, dari semua peristiwa itu saya lihat aktor utamanya itu ya Mulyono Surono gitu loh, nggak ada nama yang lain di situ. Bahkan Mulyono Surono ini statementnya itu berbeda dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto bahkan mengatakan dari yang saya baca di media, tidak ada komunikasi dengan Mas Anies itu soal Jawa Barat, ada komunikasi mengenai Jakarta. Jadi kalau ditanya sama saya siapa aktor yang membuat Anies Baswedan gagal, itu namanya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono. Jokowi ini benar-benar kamu itu sudah sangat menyebalkan. Kamu sudah sangat memusingkan rakyat Indonesia. Kamu jelas-jelas mengangkangi konstitusi. Masih aja ngeles. Nggak tahu, bukan urusan saya. Nah terus ngapain lu jadi presiden kalau nggak tahu apa-apa lu? Yang benar aja lu jadi presiden. Iya kan? Ini rakyat udah emosi semua. Karena kenapa? Konstitusi ini yang kau bangun hanya rumah legal, kayu punya dinasti. Jadi lu harus sadar bahwa Anda itu diangkat jadi presiden, dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum agar berkhidmat kepada rakyat, bukan mengkhianati rakyat Indonesia, bukan mengkhianati konstitusi. Emang kamu presiden brengsek, brutal, amburadul, kurang ajar kamu. Sudah nonton serial Netflix Joko Anwar's Nightmares Daydreams? Series karya Bang Joko Anwar di Netflix ini keren dan menarik banget cerita-ceritanya dengan genre sci-fi dan supernatural. Sangat seru untuk ditonton dengan mengambil ide cerita yang bukan horor tapi mencekam dan bukan action tapi menegangkan. Kalian sudah pada nonton? Saya masih lanjut nonton beberapa episode lagi nih. Sungguh makin maju dan seru. Dunia perfilman Indonesia makin berani dan variatif memilih ide-ide ceritanya juga. Saya bermimpi. Apakah saya sudah mati? Aku gak bisa keluar dari sini. Ambil kendali. Ambil kendali. Menarik? Ayo, tonton seriesnya di Netflix dan mari kita dukung karya anak bangsa. Ala Kak, fiti-fiti lo cuma dukung pemerintah, cuma dukung pemimpin, cuma dukung orang sesama lo nggak tahu perasaan rakyat bawah. Nih ya, salah satu contoh rakyat bawah yang komen di fiti gue. Satu frekuensi dengan sampean Mbak mewakili perasaan rakyat jelata. Setuju? Hah? Ini baru satu contoh, kalian buka semua ratusan puluhan fiti gue. Banyak banget rakyat bawah yang terwakilkan sama komenan gue, sama fiti gue. Ya, gue mewakilin semua rakyat untuk kebenaran, bukan kaum atau kelompok kalian. Prinsip hidup di dunia ini simple, yang penting bersyukur, bukan kufur. Orang-orang kufur kayak kalian yang sudah dibantu sama pemerintah, sama sesama rakyat kayak kami, yang pajaknya kena puluhan % untuk ngebantu kalian, tapi malah kalian hina-hina kami, rakyat mayoritas ini, gak tahu diri. Jadi perusuh kalian di Indonesia ini, bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia, bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia, karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Paham? Bahkan rakyat jelata pun udah muak sama kalian. Apalagi kami, ya, yang capek-capek kerja di Indonesia ini ya, kena pajak 30%-an, 20 atau 10% untuk ngebantu orang-orang kayak kalian supaya bisa tetap hidup bertahan di Indonesia. Balasan kalian hina. Kami yang ngebantu pajak Indonesia ini, ya, membuat nolongin kalian. Kalian tidak hargai pilihan mayoritas kami dari Sabang sampai Merauke ini, hah? Segelintiran kalian. Suaranya kayak udah terzolimin kalian satu dunia. Anak kuliahan, anak sekolah tuh kaum intelek yang udah otaknya terpilih untuk mewakilin rakyat. Hei, catet,
Sebelum kami kerja sekarang, kami juga pernah jadi kaum intelek yang kalau kalian bilang intelek itu. Kami sudah melewati fase kalian. Kami pikir rakyat mayoritas nih nggak pernah ngerasain kayak kalian. Udah lewat masa kami. Justru kalian yang baru mulai, belum tahu ilmu apa-apa, sudah berasa kalian tuh kayak hidup 100 tahun. Udah melewati zaman penjajahan kami. Yang udah ngelewatin berapa kali pemimpin yang tahu sejarahnya Indonesia ini. Bukan kau. Jangan sok paten kali ya, bikin rusuh negara ini. Kalau dana kau sekolah masih pakai dana KIP ya. Kalau mama kau masak masih pakai gas melon. Kalau bapak kau kerja masih pakai Pertalite atau biosolar. Kalau adik kau masuk rumah sakit masih pakai BPJS. Karena itu dana kami, rakyat mayoritas yang kerja mati-matian ya. Yang produktif yang di Indonesia, di tingkat produktif di Indonesia ini kami nih, rakyat mayoritas ini. Ya, di saat kalian yang belum wajib pajak ini berani kali bilang, iya kami nggak terima dana kami dikorupsi. Dana yang mana? Pajak kami dikorupsi, pajak yang mana? Masih sekolah belum kena wajib pajak, berani ngomong pajak kami. Pajak yang mana? Kami yang kena pajak puluhan persen. Raffi Ahmad yang kena pajak ratusan miliaran. Nggak sebacot kalian yang nggak pernah ngasih sumbangsi apa-apa buat negara, malah ngasih kerusuhan doang. Iya, tapi di luar negeri gaji gede, pajaknya juga gede di luar negeri. Hah? Rakyatnya sedikit, makanya negara nggak banyak-banyak kali ngebantu. Rakyat kita terbesar nomor 4 di dunia, beranak pinak. Kayak mana? Mau merata, mau di sama ratakan semuanya. Kalau nggak kita ini yang ikut ngebantu mengurangi beban negara. Gue punya 3 kerjaan supaya gue punya asuransi pribadi. Tapi perusahaan gue tetap ngebayar BPJS. Gue nggak pernah pakai BPJS gue supaya apa? Dananya bisa dipakai sama kalian. Ya, gas gue gas pink. Ya, bensin gue Pertamax. Nggak ada gue pakai barang-barang yang disubsidi. Karena apa? Biar kalian yang bisa menggunain yang subsidi. Biar yang komen ini nih bisa menggunain subsidi ya. Ya, kami jadi nggak ikhlas ya ngebantu kalian dengan kalian kufur nikmat bukannya bersyukur ya. Lebih baik dana pajak puluhan persen kami itu untuk ngebantu orang-orang yang bersyukur kayak gini nih ya. Kayak si Pristi nih. Pantas dia dapat bersyukur soalnya. Tahu berterima kasih. Ini manusia baru. Mbak lu nggak tahu tuh utang negara udah triliunan. Negara mana yang nggak ada utang? Kau keliling. Makanya otak tuh jangan di tempat. Banyak-banyak traveling main ke luar negeri biar kau tahu negara luar, jangan katanya hidup katanya. Makanya otak kau kemakan fitnah ya. Untuk orang yang pernah tinggal di luar negeri, gua tahu sulitnya hidup di luar. Gua makan bahkan ketaruh di meja gue makanan gue itu belum kena pajak yang tertulis di menu. Bahkan gua harus ngasih tip. Wajib nanya ke kasir ke minimarket. Gue kaget barangnya dipajak sama dikasih beda, belum kena pajak ternyata ya. Asal kau tahu. Kalau kau paten kali belain negara lain terus, banding-banding negara lain terus dengan kita, silakan keluar. Ngapain masih di Indonesia? Kalau di Indonesia aja bertahan jadi benalu, apalagi di luar negeri. Gitu aja mikirnya ya. Kami aja ya yang kena pajak puluhan persen, ngap tinggal di luar negeri. Adik, gak usah banyak bacot. Bersyukur aja, bersyukur jadi manusia itu. Biar gak kena azab semesta. Kenapa orang kayak kalian itu ya selalu dengan posisi kesusahan kalian? Karena nggak bersyukur, kufur nikmat. Lihat tetangga beli mobil, kalian demam, tantrum, kejang-kejang, kena stroke. Lihat tetangga beli mobil tumbuk ya didoain. Ya Allah, semoga gue juga bisa beli mobil besok. Dan apa? Doa yang baik akan jadi baik ke diri sendiri. Kalian doa, Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia kalian pikir bagus begitu bikin berita dunia begitu? Hah? Di saat Indonesia lagi bangga-bangganya atletnya menang, sepak bolanya menang, atletnya banyak menang medali emas, nyusah-nyusahin mengibarkan bendera merah putih di luar, kalian malah di sini ngancurin benderanya. Gue gak tega nyebutnya kalian apain. Mulut gue gak tega nyebutnya, saking gue sakit hatinya. Kalian sudah berasa paten kali bisa nyuarain rakyat di saat rakyat sebenarnya ngeruduk kalian kemarin. Itu baru contoh sedikit ya. Kami belum turun semua karena kami sibuk kerja nyari uang halal untuk ngebantu kalian sebagai beban negara ini ya. Tapi kami ikhlas karena apa yang bisa kami kasih ke negara ini. Kalau nggak cuma ngasih pajak itu, nggak pakai barang-barang subsidi supaya kalian bisa pakai ya. Kalau belum bisa ngasih sumbangsi ke negara, at least nggak nyebar fitnah, nggak buat kerusuhan, udah selesai. Nggak perlu jadi atlet, nggak perlu jadi pahlawan. Diam aja di rumah bersyukur, udah selesai. Udah cukup membantu kau, ya. Jangan udah nggak ngasih sumbangsi apa-apa, suara kau teriak, udah kayak yang bayar pajak miliaran. Oh berarti kami rakyat kecil nggak boleh ngeluarin suara? Kak boleh, boleh banget. Ya, sebelum ngeluarin suara, tapi kau lihat dulu apa yang sudah kau buat ke negara ini selain suara kau itu. Kami nggak peduli kalian demo ngeluarin suara sampai tenggorokan kalian ledes ya, ke THT apa, teriak-teriak, nggak peduli kami, sumpah. Silakan teriak-teriak pakai megapon sekencang-kencangnya. Tapi ingat waktu, banyak orang yang mau pulang kerja macet-macetan sampai ada korban mati di tengah jalan ya. Sampai ngerusak fasilitas umum. Wajar kalian ngancurinnya karena kalian nggak ngerasa ngebayarnya. Kami yang sudah punya pajak aktif ini, yang puluhan persen ini sakit hati liatnya. Ya, tolonglah berhentilah jadi benalu negara dunia ini. Pikir pakai pikiran jernih, jangan kemakan fitnah. Kalian tuh sedang diperalat sama orang untuk menghancurkan negara kalian sendiri. Di saat negara ini di luar sana digaung-gaungkan prestasinya minta ampun ya, negara luar tuh ya sudah sangat mengapresiasi negara ini. Kalian campakkan dengan tingkah laku kalian. Wow. Sebelum keluar negeri, ke daerah aja dulu, keluar kota dulu aja nyicip, keluar kota dulu nyicip. Betapa banyaknya daerah-daerah terpencil yang bersyukur karena kemajuan daerahnya sekarang ya. Syukur mereka semua, bahkan mau ke Jakarta nanti bulan Oktober mau sujud syukur terima kasihnya ke sini ya. Silakan kalian keluar dari negara ini. Gak ada yang merasa kehilangan kalian ya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih sudah dilahirkan negara ini, bukannya terima kasih malah buat rusuh.
terakhir buat kalian ya. Kalau tidak bisa membanggakan Indonesia, setidaknya tidak jadi beban Indonesia atau tidak membuat rusuh dan menyebar fitnah di Indonesia. Sebelum tanya negara sudah memberikan kau apa, tanya dulu diri kau. Sudah ngasih apa untuk negara? Itu baru warga Indonesia. Warga Indonesia bukan kalian. Dipertanyakan. Sekian. Indonesia baik-baik aja. Love you. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kalian bisa dengarkan semuanya. Itu sajalah untuk video kali ini. Jadi apa pendapat anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.